Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Digma, Dialog Mahasiswa. Tentunya hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Bersama saya Nila Nur Farida, dan tentunya saya tidak sendirian karena di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat cantik dan juga menarik. Ada Kak Irfa Rahmadevi. Halo Kak. Halo, oke. Apa kabar hari ini Kak? Kabarnya baik banget untuk per hari ini baik. Tentunya karena udah diundang ke sini tentunya ya. Kalau boleh tahu kesibukannya Kak Irfa hari ini apa aja nih? Ya, kesibukannya hanya rebahan mahasiswa lah ya, mahasiswa rebahan tentunya. Oke, untuk kabarnya karena kali ini gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Oke. Oke pemirsa, bersama Kak Irfa kita nanti akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang fashion adalah identitas. Sebelum kita berbincang asyik bersama Kak Irfa untuk membahas tema Digma kita pada kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan untuk tema kita pada kali ini. Identitas diri tak hanya dilihat pada keahlian setiap makhluk, walaupun setiap makhluk diciptakan memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, untuk pertama kali yang dilihat adalah penampilan dan juga gaya busananya. Untuk itu, kali ini kita akan berbincang asyik bersama Kak Irfa tentang fashion adalah identitas. Oke, kita langsung mulai bincang-bincangnya ya Kak Irfa ya. Iya, Kak Irfa. Irfa. Oke, seberapa penting sih fashion menurut Kak Irfa sendiri nih? Menurut saya sih ya, kalau fashion sendiri kan tergantung siapa yang memakainya kan ya. Apalagi kalau di zaman sekarang mahasiswa sendiri ya, lebih tepatnya kayak ada sering disebut dengan cewek mamba, cewek kue, cewek bumi. Seperti itu kan lebih identitas diri ya. Sama kan yang dikatakan Kak Nila tadi, yaitu identitas diri. Tapi fashion sendiri itu bebas. Toh dia pakai pakaian apa aja, sepenting dia sopan dan beretika baik pun itu bisa dikatakan fashion, seperti itu. Oke. Jadi menurut Kak Irfa tuh kan zaman sekarang banyak banget orang yang masih buta fashion tuh. Gimana tuh? Sebenarnya kalau dikatakan buta fashion sendiri tuh enggak ya. Kayak memang kalau seumpama dia berada di lingkungan yang kurang mewadahi kayak zamannya sekarang kayak Gen Z ya lebih tepatnya. Ya mahasiswa-mahasiswa itu pasti enggak akan buta fashion. Tapi kalau seumpama dia berada di lingkupan yang lebih kecil, lebih kayak kulot kayak gitu ya, yang kurang lah itu bakal dikatakan buta fashion. Nah, untuk caranya sendiri ya, dia mungkin bakal pergi ke kota ataupun ke manapun yang dia inginkan. Seperti hanya kayak mahasiswa sekarang ya, untuk ke Surabaya, Malang, ya pun dia gak bakal buta warna, buta fashion lah ya. Seperti itu sih ya. Gitu, tapi aku tuh sering banget ya Kak jumpai orang yang nggak bisa menempatkan dirinya pada saat berpakaian. Misal pas waktunya ngampus gitu, terus kan prodinya itu apa, tapi nggak bisa kayak gitu, itu gimana tuh Kak? Iya sih, sebenarnya contohnya kayak KPI pakaiannya fashionable, ya pakai celana boleh, tapi di PAI dia tuh tidak boleh, karena ya memang sudah dari atasan ya sudah tidak boleh kan. Padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang harus dikat lah ya. Kita berfashion, kita udah bakal ke zaman yang akan datang kan. Pasti jangan kulot lah, jangan terlalu masih ke zaman dulu. Toh boleh, tapi dengan fashion yang lebih fashionable, lebih bisa diatur juga tentang berpakaian yang lebih rapi, yang lebih seperti sekarang zaman-zamannya sekarang modern. Ya seperti itu sih ya. Jadi harus bisa menempatkan diri gitu ya Kak? Lebih menempatkan diri dan lebih ke modernisasi sekarang lah ya. Oke. Terus fashion apa nih yang paling disukai sama Kak Irfa sendiri nih? Kalau aku sih ya, lebih tepatnya kalau seumpama ada acara kondangan ya acaranya ya rapi, kebayaan ataupun ya pakai hal-hal yang memang tertutup lah ya. Terus kalau ke kampus ya santai, ya fashionable juga yang seperti katakan aku tadi, seperti itu. Tapi kalau seumpama atau kamu kayak mau ke kondangan pakai hoodie, pakai celana, tuh nggak apa-apa, karena kan fashion sendiri kan bebas. Fashion itu kan identitas diri kita. Jadi seperti itu. Jadi kalian kalau mau kemana-mana, pokoknya kamu nyaman, kamu udah menutup diri, menutup auratmu, itu pun nggak apa-apa. Pokoknya ya kan fashion sebenarnya
menutup diri kan, identitas diri seperti itu. Kalau Kak Irfa sendiri tuh kalau misalnya mau keluar kemana-mana tuh harus kayak dirancang nggak sih? Mulai dari kayak bawah sampai atas gitu. Iya, kalau untuk dirancang ya pasti iya ya. Kalau aku sendiri karena memang kadang mikir aku udah pernah pakai baju ini nggak ya? Kok kayaknya udah sering pakai baju ini kayak gitu. Tapi sebenarnya mindset seperti itu tuh nggak baik. Karena apa, nguras budget juga, beli baju juga kan ya nggak baik gitu. Jadinya sebenarnya kalau kamu mau pakai apa aja tuh terserah, kan kamu teman-teman kamu juga bakal bilang nggak bakal bilang kayak kamu kok pakai baju itu terus sih, kan juga nggak mungkin seperti itu. Jadi ya lebih ke santai aja sih kalau mau fashion, tapi ya fashion lebih penting sih, pokoknya sopan dan etikanya dijaga gitu. Oke. Kan sering banget tuh ya kalau kita tuh, kalau aku sendiri di rumah ya sering banget mau keluar pakai baju apa ya, nggak punya baju, terus itu di lemari bajunya banyak banget gitu. Emang perempuan kayak gitu ya kayak. Dilema seorang mahasiswa seperti itu tentang fashion. Memang. Untuk selanjutnya nih, yang dikatakan fashionnya dikatakan affordable tuh yang kayak gimana tuh Kak? Fashion yang dikatakan affordable kan terjangkau, terus baru yang recommended buat mahasiswa ataupun kalangan mahasiswa lainnya tentunya. Lebih tepatnya ya, sebenarnya kalian mau pakai apa aja tuh bisa ya, sepenting simple ataupun nggak usah omber-omber ya, tergantung diri kita sendiri ya, diri kita sendiri untuk mau berpakaian pede atau enggak. Ya itulah kuncinya, pede atau enggak itu bisa dikatakan recommended buat diri sendiri. Toh buat orang lain pun kamu pakai seperti itu bakal dikomenin seperti kritikan lah lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya kritikan ya buat fashion sendiri seperti itu. Tapi sering banget ya Kak, kalau emang orang gemuk tuh cocoknya pakai gini, terus orang kurus tuh cocoknya pakai gini gitu. Itu emang harus disesuaiin ya Kak. Iya. Lebih kayak saran ya. Kalau saran memang orang gemuk tuh lebih tepatnya pakai baju yang gelap-gelap. Karena kenapa? Biar terlihat lebih kurus ataupun lebih pantas untuk dilihat seperti itu. Tapi sebenarnya terserah kalian juga. Kembali lagi seperti yang aku katakan tadi, pede atau enggak dia memakai fashion itu dan sopan buat dia untuk pergi ke mana-mana. Seperti itu sih ya, lebih kayak ya hanya saran aja buat orang gemuk ataupun terus kebalikannya juga orang kurus pun dia juga memakai lebih berwarna-warni biar seperti orang gemuk, biar berisi gitu. Jadi ada tips nih dari Kak Irfa yang mungkin bisa diterapin oleh pemirsa Kakak Media. Nah terus selanjutnya nih Kak, sekarang kan banyak banget fashion yang mengusung era 90-an ya sekarang, gimana tuh Kak? Ya memang ya, aku lihat juga di mahasiswa KPI, di mahasiswa lain juga masih pakai 90-an seperti itu. Sebenarnya itu bagus banget loh ya, maksudnya tuh ya kayak dikolaborasi. Atau kalau dulu zaman dulu celananya kompar, kini kecil, besar ya. Tapi sekarang enggak, celananya tuh kayak celana pants biasa gitu, tapi dalamannya dimasukin. Itu yang cowok ya. Kalau cewek tuh aku nggak pernah lihat seperti itu. Kalau cewek mungkin dia itu kayak kurang pede ya pakai yang dulu-dulu kayak gitu. Karena memang dulu-dulu tuh lebih kayak kurang menutup ya. Zaman dulu kan kurang menutup ya kalau cewek. Kalau cewek kan ya pakai hem kotak-kotak, dibelkan gitu. Ya seperti itu ya. Aku suka sama orang yang berpakaian seperti itu. Kayak sering dikatakan juga ya kolaborasinya tuh cocok gitu. Jadi mengusung tema 90-an tapi juga dicampur sama modern ala saat ini gitu ya. Sering aku lihat seperti itu sih di mahasiswa KPI apalagi ya. Iya. Emang KPI itu kayak terkenal banget ya mulai dari fashionnya gitu ya. Iya benar. Oke, selanjutnya nih Kak, mengenai anak muda yang sekarang pakai tren 90-an tuh ya. Kan sekarang kan era teknologi tuh. Gimana tuh Kak? Kalau sekarang teknologi ya, kayaknya nggak masuk sih ya. Kalau seumpama dimasuknya teknologi, fashion tuh nggak masuk ke teknologi, maksudnya ya, gitu ya? Ya modernisasi kita aja, kayak ya ke bawah-bawah narasumbernya. Kayak contoh kita pakai ngomenin narasumber yang menurut dia tuh 90-an. Iya seperti itu kan ya. Nggak nyambung sih kalau masuk ke teknologi ya. Oke.
Oke Kak, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita bahas tentang thrift nih ya. Oke. Sekarang kan maraknya thrift tuh. Menurut Kak Irfa sendiri itu menguntungkan atau malah sebaliknya tuh? Kalau dikatakan seperti itu ya sangat menguntungkan ya, apalagi buat pembeli menguntungkan, penjual pun juga menguntungkan. Kita kadang di thrift tuh ada promo-promo beli 2 gratis 1 kayak gitu. Jadi ya sangat menguntungkan ya buat kita sendiri, buat penjual pun juga sangat menguntungkan gitu. Kak Irfa sendiri ini udah sering pakai thrift atau gimana tuh? Sering banget karena juga temanku sendiri jualan thrift juga, dan memang thriftnya juga recommended kan, banyak thrift kadang itu bekasnya bekas-bekas kurang memadai gitu ya. Tapi memang di temanku ini memiliki thrift yang recommended lah buat kalangan remaja kali ini gitu. Di mana tuh, di daerah Kediri sendiri atau daerah Pare lebih tepatnya ya, daerah Pare. Karena ya rumahku kan juga Pare gitu. Ya dekat-dekat situ gitu. Harganya terjangkau ya Kak? Boleh disepil nih harganya buat pemirsa nih. Terjangkau ya, kalau thrift sendiri memang dari mulai harga 50.000 ataupun 45 juga udah dapet gitu. Dari harga lebih rendah. Tapi ya lihat bahannya, lihat memang brandnya, lihat juga model apa thrift yang kita inginkan. Kadang kan ada thrift, ada kemeja-kemeja juga, ada hoodie selainnya juga banyak banget ya juga. Mungkin bisa dikunjungi ya ini rekomendasi dari Kak Irfa nih. Oke, selanjutnya nih, kalau Kak Irfa disuruh milih nih, Kak Irfa lebih milih thrift dapat banyak atau baru dapat dikit tuh? Lihat-lihat dulu ya Kamila ya, lihat-lihat dulu. Kalau seumpama memang thriftnya itu bagus, brandnya juga pun bagus, aku juga malah milih thrift ya daripada baju baru-baru seperti itu. Karena memang thrift kan kalau menurutku di kalangan remaja pun sudah banyak lah ya untuk peminatnya gitu, bagus gitu. Terus sekarang tuh kan banyak banget orang yang belum bisa mengikuti tren gitu, jadi kayak kelihatan aneh gitu loh Kak. Mungkin Kak Irfa sendiri punya tips nih buat orang yang belum bisa mengikuti tren itu biar dia tuh nggak terlihat aneh gitu. Gitu ya, sebenarnya nggak, itu perspektif orang yang melihatnya. Kalau memang aku tadi belum jelasin tentang 2 fashion, itu ada gila fashion sama apa ya tadi ya, kayak senyamannya fashion dia gitu. Karena memang kalau gila fashion kita terpaku dengan aduh aku pakai apa ya, jadinya kita overthinking, kita udah banyak ngeluarin budget banyak, jadinya kita gila fashion gitu. Tapi kalau kita senyamannya fashionnya kita, jadi kita pakai baju apa tuh enak gitu. Jadi ya lebih, kalau era sekarang lebih tipsku ya tadi ya, sopan, beretika baik juga dalam berpakaian dimanapun kamu berada gitu. Kalau kamu pun berada di tempat perkuliahan pun ya fashionnya tertutup lah ya, tapi tetap lebih di eranya sekarang. Tapi kan tadi aku juga bilang 90-an juga tetap bisa kok untuk dipakai secara kolaborasi lah dengan masa dulu dengan sekarang gitu. Jadi yang dulu tradisional tapi dicampur sama modern gitu ya kayak. Terus sekarang kan orang tuh kayak gila fashion tuh gak pandang umur gitu. Tuh menurut Kak Irfa sendiri tuh gimana tuh? Karena ya kalau aku pernah lihat temanku sih ya, kok celanamu bagus banget sih, kok nyaman banget kayak gitu. Kamu tau nggak, ini loh celana nenekku. Aku kaget, celana nenek. Iya, oh ternyata berarti fashion sendiri tuh lihat dari dulunya kayak gitu kan, berbentuk kulot ya yang aku lihat dari temanku. Ternyata itu celananya neneknya. Oh berarti ya bener ya, fashion yang dulu pun bisa tren sekarang kayak gitu. Tapi dengan adanya perubahan cara berpakaian, cara penjahitannya kayak gitu. Jadi memang ya fashion dulu pun bisa dijadikan tren sekarang gitu. Gitu. Jadi nggak mandang usia ya tren itu ya. Nggak mandang usia. Kadang mamaku pun sendiri pun masih ngikut tren gitu. Masih tren-tren sekarang juga gitu. Emang tren itu kayak masuk di semua kalangan gitu ya. Tapi tergantung lingkungan kita ya. Kak Nila, tergantung lingkungan kita. Kalau memang lingkungan kita memiliki kayak kadang perumahan-perumahan, ya dia pakai baju yang memang cocok untuk di kalangan mereka kayak gitu. Terus selanjutnya ini tentang thrift tadi ya Kak ya. Thrift itu kan baju bekas gitu ya, baju bekas dari orang yang kita nggak tahu nih ya siapa yang pakai sebelumnya tuh. Gimana tuh menurut Kak Irfa sendiri? Iya, pasti kan
itu nanti juga bakal ada sterilnya ya. Iya. Distribusinya juga bakal ada tempat untuk memang pembersihannya juga nih. Dan buat pemirsa sendiri ya, memang dulu tuh di-cut ya di Indonesia, thrift tuh di-cut karena adanya COVID itu, jadinya nggak boleh diperjualbelikan, terus semuanya tutup di Indonesia. Tapi setelah itu memang sudah diselidiki juga memiliki tempat untuk pembersihan sendiri. Jadi untuk thrift sendiri memang sudah banyak di kalangan sekarang kayak gitu. Lebih ke higienis aja lah ya Higienis. untuk kita. Tapi kalau Kak Irfa sendiri nih habis beli barang thrift itu dicuci lagi atau enggak nih? Pasti ya, pasti dicuci. Kita juga punya khawatir sendiri Iya, ya diri sendiri gitu. Jadinya tetap kita cuci ya. Tapi kita belum pernah tahu ya Kak, adanya thrift itu kayak ada orang yang pakai thrift sakit kulit atau gimana, belum pernah ya. Belum pernah, dan jangan sampai Dan ya jangan pemirsa, sampai, jangan iya. sampai seperti itu. Sebelumnya kalau mungkin dia dicuci dulu, dibersihkan, memang benar-benar higienis kayak gitu. Terus kan sekarang tuh ketika kita beli barang thrift tuh ya, banyak banget tuh kayak hujatan dari para netizen gitu ya yang nggak berbobot gitu. Mereka tuh mengatakan kayak kita tuh fashion tapi pakai baju bekas tuh. Gimana menurut Kak Irfa sendiri? Mungkin itu pendapat orang yang memang belum tahu ya thrift itu seperti apa. Thrift itu gak tahu dari merek apa, brand apa, padahal brand-brand luar negeri pun kita pakai gitu. Jadi kalau ada orang yang menyikapi hal seperti itu ya, kita udah bodo amat aja. Fashion itu kan identitas diri gitu. Thrift juga itu menutup aurat kita ya gitu. Jadi ya aku mah kalau kayak gitu bodo amat lah ya. Tapi Kak Irfa sendiri pernah gak sih dapet kayak hujatan gitu dari mungkin sekelilingnya Kak Irfa gitu, pernah gak? Gak ada ya, mungkin kadang kalau hujatan gak, kayak mungkin kritikan. Contoh, kamu loh gak takut apa kena apa kayak COVID ataupun kena hal-hal yang memang menyakiti kulit kan, kamu pakai baju bekas. Enggak, karena udah steril, ini datanya sudah steril memang kayak gitu. Tapi kadang orang tuh emang hujat itu belum tahu gitu ya Kak. Jadi mungkin bisa terkesannya kayak iri gak sih? Lebih kayak iri ya memang ya, kalau orang belum tahu tuh mau bilang apa aja ya terserah kayak gitu. Tapi ketika dia udah tahu, dia tuh malah kayak kecanduan gitu. Kayak malu sendiri sama omongannya yang dulu-dulu gitu. Iya benar banget kayak gitu. Jadi kayak aku dulu pun nggak tahu ya thrift itu seperti apa, tapi sekarang udah tahu, jadinya kecanduan mau beli barang-barang seperti itu. Oke. Jadi thrift itu aman gitu ya. Aman. Jadi ketika kita mau menggunakan lagi, kita harus cuci ulang gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu belinya di mana, recommended buat teman kita kayak gitu. Kalau semua tuh kamu untuk pertama kali beli ke toko yang nggak tahu itu di mana, ya kalau menurutku mending tanya-tanya aja dulu sama orang yang pernah nge-thrift kayak gitu. Kalau di Kediri sendiri nih, Kak Irfa pernah jumpa thrift itu cuma dari itu tadi apa ada lagi tuh? Banyak, apalagi di Instagram juga banyak kan. Dan kadang pun dari teman-teman kita juga banyak yang jual, dari anak bawah angkatan bawah pun ada yang jualan seperti itu. Jadi mungkin kalau pemirsa mau nge-thrift tuh tanya-tanya dulu ke Kak Irfa gitu ya. Mungkin pengalamannya kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih, pesan dari Kak Irfa dan disertai sama tips ya buat mereka yang masih bingung fashion untuk menunjukkan siapa mereka. Kalau untuk tips, mending kalau dilihat dari kemampuan diri dia sendiri ya. Dia juga bisa mengikuti ke lingkungan-lingkungan yang memang dia terpengaruh di situ. Contohnya kayak dia ingin ke Malang kayak gitu, dia ya lingkungan dengan orang Malang. Jadi ya orang-orang yang buta dengan fashion yang tadi kita katakan, kita bicarakan, ya dia bakal secara waktu pun, secara senggang waktu dia bakal bisa kok untuk tahu tentang fashion dia, diri dia sendiri dan dari orang lain. Jadi lebih tepatnya ya tadi sopan, attitude-nya dijaga. Dia mau kemana-mana pun juga harus memikirkan. Kalau mau ke tempat yang lebih rame ya penampilannya tertutup. Kalau mau ke kondangan ya terserah kalian mau pakai baju apa, intinya nyaman ya. Yang paling penting kalian harus nyaman. Sopan, etikanya pun juga dijaga, dan lebih ke kayak jangan sampai kalian merasa gila dalam fashion, karena sangat berpengaruh ya buat ekonomi, buat mental pun juga kalian bakal terpengaruh kalau kalian gila sama fashion kayak gitu. Jadi menempatkan diri dimanapun itu penting banget gitu ya. Jadi fashionnya kita di mana ya gitu, sesuai dengan tempat yang kita datangi gitu. Iya, karena memang kan fashion sendiri
tergantung kemampuan kita kan. Kalau kita nggak bisa pakai baju-baju yang brand, ya udah pakai seadanya kamu kayak gitu. Padahal fashion kan bebas. Fashion tuh bebas, nggak ada terikatan sama kayak terikatan sama kayak aduh dia pakai brand apa masa aku harus ikut-ikutan ya. Itu yang dinamakan gila fashion karena dia memikirkan overthinking, jadinya kan ekonomi pun juga terkuras, mental pun juga terkuras kayak gitu. Oke, bener banget. Nah itu tadi pemirsa pesan dari Kak Irfa dan ilmu yang udah Kak Irfa sampaikan ya. Makasih buat Kak Irfa udah mau datang, mau datang menghadiri undangan di sini ya gitu. Oke, jangan bosan-bosan ya Kak. Oke. Terima kasih balik loh ya udah diundang di sini, udah sharing-sharing bareng sama Kak Nila. Makasih juga buat ilmunya ya Kak. Ilmu nggak seberapa sih. Oke, jadi bisa disimpulkan dari perbincangan asyik kita bersama Kak Irfa tadi bahwasanya fashion itu sangat penting sekali, tidak memandang umur dan juga fashion itu bebas ya. Jadi kalian jangan terlalu gila sama fashion. Kalian bebas mengekspresikan diri kalian untuk mengetahui siapa kalian. Oke, Nila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Tetap saksikan Dikma, Dialog Mahasiswa, hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.